Kami tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. Dua, kenapa? Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah melihat bukit Uhud, dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tengah malam. Allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nama Junaidi, pekerjaan berkebun, dan juga saya hobi berburu. Ustaz, saya memiliki 4 ekor anjing yang sudah saya latih sangat setia kepada saya. Dia merasa kehilangan apabila saya tidak bertemu dengan saya selama 2 hari. Bahkan dia pernah tidak makan 1 hari karena waktu itu saya sedang sakit. Bahkan istri saya yang memberi dia makan, dia menolak makanan tersebut, yang sangat saya sedih. Ustadz Abdul Somad mengatakan dilarang orang muslim memelihara anjing. Hukumnya atau dosanya sehari seberat bukit Uhud. Bagaimana saya harus berbuat Ustadz? Saya sayang dengan anjing itu. Seandainya anjing itu dibeli orang 100 juta, saya tidak akan menjualnya. Dan bagaimana saya harus berbuat Ustaz? Kalau seandainya tidak saya buang anjing itu, berarti menurut Ustaz Abu Somad saya menanggung dosa 1 hari seberat bukit Uhud. Bagaimana cara saya harus berbuat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Pak Junaidi ini, ya Pak Junaidi, maaf ya, kata Pak Junaidi, itu sebenarnya masalah Islam ini bukan masalah Ustaz Abu Somad gitu ya. Masalah yang menentukan haram dan halal itu bukan Ustaz Abu Somad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah benar hadis yang dibacakan Ustaz Abu Somad itu? Kita akan seleksi dalam Al-Quran. Ya, kita seleksi. Apakah benar atau tidak? Jadi kita begitu. Jangan dulu sedih. Tak menentu ya. Saya tahu. Ya, Anda sayang betul dengan anjing ini nampaknya. Memang tepat. Anjing itu suatu binatang atau suatu hewan yang sangat dekat dengan manusia. Dia sanggup mengorbankan dirinya demi tuannya. Memang luar biasa, saya tahu itu. Yang binatang anjing ini luar biasa, binatang yang paling setia dengan tuan, inilah anjingnya. Berat. Memang kata Bapak Junaidi mengatakan dibeli orang 100 juta, tak mau. Memang betul kalau kita sudah sayang, apalagi sampai cinta kita. Memang itulah harta. Kalau sudah kita cinta kepada sesuatu, apapun, uang manapun tak sama dengan dia. Bahkan kita tetap cinta dengan dia atau sayang. Itu maksudnya ya. Jadi apakah benar hadis yang dibacakan Ustaz Abu Somad itu datangnya dari Nabi atau bukan? Ya, kita harus seleksi dulu dengan Al-Quran. Memang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, dari Ayyub bin Rashid, dari Ibnu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihissalam, beliau berkata, Rasulullah bersabda, malam yu'fa minal hadisil Quran
fahuwa zakraf. Yang artinya apabila tidak cocok atau tidak sinkron atau berlawanan hadis dengan Al-Quran, maka dia adalah pembohong, kata Rasul. Jadi di akhir zaman nanti, kata Rasul, yang dipetikain orang tentang hadisku nanti cocoklah dengan Al-Quran. Apabila tidak cocok dengan Al-Quran, bukan dari aku itu, walaupun mereka menamakan atas nama aku, mana mungkin aku akan bertentangan dengan Allah. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cocok. Apakah benar orang mukmin atau orang Islam memelihara anjing, dia mendapat dosa sebesar Bukit Hud? Tak tanggung Bukit Hud besarnya. Satu hari, kalau sebulan kali 30 hari, atau setahun macam Pak Junaidi berapa? Hampir 5 tahun pelihara ya. Kali 5 tahun. Apakah benar perkataan itu? Kita seleksi dengan ayat. Ya, dalam surat Maidah jelas. Dalam surat Maidah ayat 4, Allah menerangkan tata cara berburu dengan menggunakan anjing. Tata cara berburu dengan menggunakan anjing. Bagaimana kata Allah, waktu berburu menggunakan anjing, lepaskan dia dengan menyebut nama Allah. Seandainya tangkapan anjing itu sampai kepada kita dalam keadaan hidup, sembelihlah dia. Harus disembelih. Seandainya, diterangkan juga Nabi itu, Nabi juga menerang demikian sama. Yang diterangkan oleh sahabat Nabi, ada yang memelihara anjing itu, ya, menerang sama. Pernah mendatangi Nabi yang namanya Zaid al-Khair dan Uday bin Hatam. Begitu sebab turun ayatnya. Mereka yang keduanya melihara anjing dan cara berburu yang telah terlatih. Jadi diterangkan oleh Nabi apa tangkapan anjing itu. Dalam Quran juga diterangkan Allah dalam surat Maidah, apa saja yang ditangkap oleh anjing itu halal bagimu dimakan. Seandainya anjing itu menangkap buruan itu, ya, diburu, terang buru, sampai kepada kita, tentu anjing itu menyerahkan kepada kita buruan itu. Sampai ketiga kita napas buruan itu sudah tak ada lagi atau mati, itu pun halal kita makan. Kenapa? Karena kita waktu berburu tadi menyebutkan nama Allah, kita lepas anjing itu menyebut nama Allah, maka halal hukumnya walau belum sempat kita sembelih. Jadi gitu yang diterangkan oleh Allah dalam surat Maidah. Jadi kalau betul kata Pak Usama itu berdosa memelihara anjing itu sama dengan dosa Bukit Hud, apa guna Allah mengajar kita tata cara berburu dengan guna anjing? Itu tak mungkin. Jadi kita siapa saja, ustaz manapun, saya dah banyak mengimbau, besok kalau melihat orang itu jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang bicaranya. Ini lihat orang kalau bicara itu hemat, itu tamat tamat di Morocco umpamanya, tamat di Mesir, betul, itu belum tentu. Kalau dia bertentangan Al-Quran, tolak dia hadis-hadisnya. Itu Nabi pesan. Jadi memang saya pun tahu juga, ya, kalau dalam ilmu hadis itu kadang-kadang orang terima mentah-mentah, telan-telan saja. Orang kita kalau menempuh satu hadis itu seleksi dulu, cocok tak dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran, jangan kita terima. Itu pesan Rasul. Itu. Jadi hadis itu tidaklah benar. Tapi hadis itu apa? Hadis itu orang menamakan atas Rasul. Banyak. Orang banyak menamakan atas Rasul. Bahkan jangankan menamakan Rasul, orang dulu pernah mengaku dia Rasul. Dia mengaku Nabi. Nabi masih hidup lagi, dia juga mengaku Nabi. Itu kan berbahaya. Apalagi mengatakan hadis Nabi. Nabi tidak berkata, dikatakannya nanti dosaan sebesar Gunung Hud. Ini merupakan suatu kebohongan menurut hadis Nabi yang menjelaskan. Itulah kata hadis yang diriwayatkan oleh dari Ayub bin Rashid dari Ibnu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Itu cucu Nabi itu. Dia meriwayatkan itu, malam yu'fa minal hadisil Quran bahwa zakraf. Apabila bertentangan hadis dengan Al-Quran, itu adalah pembohong. Jadi kalau bertentangan Quran membolehkan berburu. Kalau seandainya anjing tidak boleh dipelihara orang mukmin, bagaimana cara berburu? Apakah kita berburu dengan kambing, atau berburu dengan kerbau, atau berburu dengan sapi? Tentu jawabnya tidak, harus dengan anjing juga.
Jadi kalau kata Allah itu boleh sampai kiamat nanti tetap boleh. Kita kadang-kadang keliru ini. Kadang-kadang katanya Allah itu beda mungkin. Sekarang dia beda bicara. Sampai kiamat kalau Allah bilang boleh, boleh. Kalau Allah bilang tidak boleh, sampai kiamat dia tak boleh. Kita harus begitu belajar. Kadang-kadang saya berharapkan semuanya. Jangan belajar asal-asal, betul-betul kita belajar. Ya, kita kalau belajar betul-betul jangan main-main. Jadi kalau betul-betul dah jelas hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, berarti tidak benar. Bahkan ada orang menamakan atas Nabi. Ini bahkan saya terangkan lagi, zaman Nabi juga orang ada melihara anjing, itu sahabat Nabi yang bernama Zaid Al-Khair dan Uday bin Hatam. Itu sebab turun ayatnya. Jadi kita kalau betul-betul belajar, betul-betul tamat lah. Jangan kita merasa tamat dari university, berarti kita tamat belajar, bukan gitu. Belajar itu tak tamat-tamat. Istilah apa kalau istilah orang kampung sana apa disebutnya? Long life of education. Semua hidup. Belajar semua hidup. Kalau dalam bahasa Arab, utlu ilma minal mahdi ila lahdi. Menuntut itu kata Allah, kata Rasulullah, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi waktunya panjang. Kita enggak, kalau udah merasa nih aku dah tamat dari sini, aku dah tahu semua. Banyak lagi kita yang tak tahu ilmu Allah. Jangan kita bercakap besar, ya. Wa ma utitu minal ilmi la qalila, kata Allah. Kamu tidak diberi ilmu hanya sedikit. Sedikit itu pun kita sombong. Ya, sedikit sekali. Ya, sedikit sekali yang kita miliki itu. Ya, jadi kita dalam di hidup dunia ini sadarlah bahwa kita tidak ada apa-apanya sama Allah. Jangan kita nak membesar diri, aku tamat sini, aku tamat sini. Tak dipandang Allah kita. Ya, mau tamat mana kamu? Tak dipandang Allah. Yang dipandang Allah, betulkah dia? Mampukah dia mengaplikasikan Al-Quran, Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari? Itu caranya. Mampu tak kita mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita? Ya, dalam kehidupan nyata ini bisa kita mengaplikasikan Al-Quran. Bagaimana Rasul berbuat? Dalam kata lain, kita bisa bersama Quran, Quran bersama kita. Ya, Quran bersama kita seperti Rasul. Rasul ma'a Quran, Quran ma'a Rasul. Kita harus begitu. Bisa kita menyatakan Al-Quran ini atau mengaplikasi Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kalau dah mampu kita, berarti baru kita hebat orangnya. Ya, menurut Allah. Jadi jangan kita beranggapan kena lulusan kita dari sini lagi sini, itu tak dipandang Allah sedikit pun. Ya, jadi di sini saya mengimbau untuk Bapak Junaidi, jangan sampai Pak Junaidi bersedih pula nak membuang pula anjingan sudah latih. Jangan terus pelihara. Ya, terus bicara. Terus dipelihara terus, latih-latih itu bagus. Itu artinya Pak Junaidi telah telah menerapkan, walaupun Pak Junaidi belum tahu kemarin ya, menerapkan surat Maidah ayat 4 ya. Berarti Pak Junaidi telah itu. Bagus Pak Junaidi ya. Jadi jangan bersedih, tetap peliharalah. Tak ada Allah zalim kayak Pak Junaidi itu. Jadi cara Pak Junaidi nampak kelihatan sudah melatih bagaimana caranya Allah. Nanti jangan lupa baca bismillah, menyebut nama Allah, lepaslah buruan itu. InsyaAllah Pak Junaidi mendapat rahmat dari Allah kena menurut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya Pak Junaidi. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.